Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini emak-emak anak dua ini ditemani oleh bocil kesayangannya alias adek Arumi ya kan bun. Tapi abang Luffy juga bocil kesayangan, cuman abang Luffy itu udah gak mau lagi akan deket-deket kayak gini ya kan, karena dia sudah memiliki kesibukannya masing-masing gitu. Jadi adek Arumi lah kali ini yang menemani emaknya untuk masak-memasak, karena memang pekerjaan ibu rumah tangga itu ya masak-masak, beberes, nyuci, mengasuh bocil gitu ya kan bun, apalagi. Dan juga yang mau dimasak kali ini adalah hasil lelah kita berfood prep ria kemarin ya kan bun. Ini adalah stok terakhir di kulkas yang mau kita masak. Jadi kita masak aja semuanya, pokoknya bercampur baur menjadi satu kesatuan yang padu, bineka tunggal ika gitulah pokoknya ya kan. Nah jadi untuk menu kita kali ini adalah eggplant with egg boil and chili ya bun. Lah susah kali ya kan bun, kita pakai eggplant bahasa Inggris ya kan. Udahlah Indonesia Raya aja lah kita ya kan, balado, telur dan terong gitu ya kan bun. Dan juga tidak lupa dengan tempe ya kan bun, karena memang tempe ini nggak pernah absen ataupun izin ataupun alpa dari hidup kita gitu. Selalu adalah dia di kulkas, bertonggok lah dia di situ ya kan. Tapi untuk masak kali ini emak-emak ini nggak sendirian ya bun, udah ada personil barunya ya kan bun. Siapa lagi kalau bukan adek Arumi ya kan bun, karena adek Arumi itu sekarang suka kali mengikuti mamak kemana aja pergi ya kan bun. Dia akan duduk di situ mamaknya duduk, di situlah dia duduk. Terlihat lah ya kan bun, ada kaki-kaki kecil imut-imut lucu-lucu manja-manja gitu ya kan bun, rasa-rasa mau digigit ya kan bun. Cuman walaupun bertambah personel ya kan bun, adek Rumi itu tidak menolong ya kan bun, tapi dia malah membuat emak-emak ini menjadi bersilat-silat nanti tangannya ya kan bun, menghalau-halau tangan adek Rumi yang bakalan mengambil semuanya yang terlihat di depan matanya ya kan bun. Mungkin niatnya sebenarnya mau membantu ya kan bun, cuman kan itu cabe ya kan bun, panas nanti kena matanya, terus dia nangis nanti ya kan bun, yang ada terjeda lah masa-masa ini ya kan bun. Tapi nggak mau pula adek Rumi ini, dia deket bapaknya, diantar ke deket bapaknya, dia balik lagi ke situ. Dia tahu mamaknya lagi bersibuk-sibuk ria ya kan bun, dia bakalan ikut juga lah bantu untuk menyibuk-nyibukkan mamaknya gitu ya kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya kan bun, namanya kita mamaknya ya kan, pastilah diikut-ikutinya kemanapun pergi gitu ya kan. Nah terlihat lah ya kan bun, diambilnya cabai itu kalau nggak cepat tangan mamaknya tadi mengambil udah masuklah dalam mulut cabai itu. Berserius lah adek Arumi itu ya kan bun, karena menangis kepedasan, karena dia nggak tahu aja tuh cabai mentah itu pedas gitu, rasanya menggigit ya kan. Tapi ya sudahlah, biarkanlah adek Arumi berdiam diri di situ duduk ya kan, membantu mamaknya, walaupun sebenarnya dia bukannya membantu ya kan, tapi menolong mamaknya untuk menambah bekerja gitu ya kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi udahlah ya kan bun, kita lanjutkan aja, kita tinggalkanlah adek Arumi dengan kesibukannya ya kan bun gitu ya kan. Kita lanjutkan lagi untuk membuka-buka telur gitu ya kan. Jadi kenapa telurnya cuma 4 biji, menanggung-nanggung kali lah ya kan mama ini ya. Memang adanya segitu di kulkas, kan udah dibilang ini adalah stok terakhir gitu ya kan, dari hasil food prep kita kemarin gitu. Jadi oleh karena itu ya kan bun, masak menanggung-nanggung semuanya. Dan juga nanti nggak ada ini sayurnya ya kan, seret gitu ya kan, makan nggak ada pakai sayur, karena memang sayurnya udah habis gitu ya kan. Mau pergi beli tapi malas pula gitu ya, udahlah makan aja apa yang ada, namanya juga stok terakhir gitu ya kan. Tapi walaupun stok terakhir, alhamdulillahnya kan habis stok kita yang kita food prep kemarin gitu ya kan bun. Senanglah hati kita, nggak ada yang terbuang gitu ya kan bun. Apalagi kalau masalah sayur-sayur gitu ya kan bun, nggak bisa tahan di kulkas gitu, bisa-bisa nanti terbuang. Tapi kali ini nggak ada yang terbuang, karena semuanya udah habis kita masak, kita masukkan dalam perut ya kan bun. Karena memang rasanya kalau misalnya membuang-buang bahan makanan tuh sayang kali ya kan bun. Kayak mana lah nggak sayang ya kan. Kita tuh di rumah berusaha bagaimana caranya supaya makanan itu tetap ada setiap harinya. Dan juga suami kita di luar sana, kita nggak tahu dia mencari duit bagaimana susahnya ya kan bun gitu. Entah makanlah dia teratur di luar sana gitu ya kan, entah cukuplah tidurnya atau enggak ya kan. Inilah pak suami, istri ini selalu memikirkan pak suami. Tolonglah kami sebagai istri ini dipikirkan gitu ya kan. Nggak payahlah ditanya-tanya perhatian, tidaknya tuh uang belanja ditambah gitu, kode. Udahlah kita tinggalkanlah lagi masalah uang belanja, kode-kode kita itu ya, biar bertambah uang belanja kita, nggak usah kayak gitu ya kan. Kita berlapang dada aja atas rezeki yang dikasih oleh Tuhan melalui suami kita gitu ya kan. Pokoknya kayak lagu aja, aku lapang dada walau kau mendua. Jangan ya, nggak boleh mendua gitu ya kan. Satu aja udah pusing kan pak suami, jangan dua-dua pula gitu ya kan. Nah jadi ini udah selesai kan kita menggoreng telurnya. Mungkin bunda-bunda di luar sana ya kan, kalau misalnya masak telur balado tuh nggak pakai digoreng-goreng gitu ya kan, main polos-polosan aja gitu ya kan. Tapi kalau aku beda ya kan bun, namanya juga kita masak gitu ya kan, beda orang beda cara gitu ya kan. Soalnya kalau aku tuh digoreng telurnya biar ada bertekstur gitu ya kan, berkulit-kulit dia sedikit gitu ya kan, agak
kasar-kasar gitu ya kan bun. Nah karena ada waktu ya kan, sambil menunggu si lele itu kita nggak boleh bengong-bengong aja menunggu lele itu masak ya kan. Jadi kita sambililah untuk mencuci piring ya kan bun, karena memang piringnya udah menumpuk juga tinggi menjulang ya kan, seperti angan-angan kita ini ya kan bun gitu. Soalnya kalau nggak disambil-sambil kayak gitu ya kan bun, lama kali menunggu lelenya masak gitu ya kan, si piring ini diam-diam nggak bakalan bisa dia tercuci sendiri ya kan bun. Makanya diseling-selingi aja gitu ya kan, sambil menunggu lele masak, mencuci piring. Nanti selesai masak, selesai mencuci piringnya ya kan bun. Kayak gitu kita lah ya kan bun, emak-emak ini ya kan bun, kalau udah bangun itu ya kan berubahlah menjadi 1000 bayangan lagi ya kan bun. Satu badan tapi bisa mengerjakan semua pekerjaan gitu. Hebatnya mama-mama ya kayak gitu ya kan bun. Kalau bapak-bapak mah satu aja gitu ya kan ngerjainnya. Itu pun kadang pun masih juga kena omel sama kita nih kan mama-mama. Kadang kerjaannya itu nggak sesuai sama ekspektasi kita ya kan. Nah ini udah selesai ya kan bun untuk sambal baladonya gitu ya kan. Sambalnya kayak biasa aja tadi, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai, tomat gitu aja ya kan bun. Terus dikasih garam dan juga micin gitu ya kan. Udah masak diaduk-aduk lah, dah selesai gitu ya kan. Masakan simpel stok terakhir dari kulkas kita hasil food prep kemarin gitu ya kan. Gini aja udah alhamdulillah wa syukurilah kali ya kan bun, menu kita simpel kali tapi enak gitu ya kan bun. Soalnya aku tuh suka terong gitu ya kan, apalagi telur balado di bulat-bulat kayak gini tuh aku suka gitu ya kan. Soalnya sebenarnya aku suka aja semuanya gitu ya kan, nggak ada yang nggak aku suka gitu ya kan. Itulah gunanya ya kan bun, sambi-sambi pekerjaan itu ya kan bun. Selesai masak, selesai mencuci piring ya kan. Tapi nggak sampai situ aja pekerjaan kita kali ini ya kan bun gitu, karena kita mau bersih-bersihkan dapur ini dulu sedikit. Soalnya sink cuci piring itu udah agak kotor gitu ya kan bun, jadi perlu digosok-gosok sedikit dulu. Namanya juga sink cuci piring ini setiap harinya kena air ya kan bun, jadi dia tuh biasalah kalau misalnya dia tuh agak licin-licin gitu ya kan, terus ada kotor-kotornya gitu ya kan bun, ada hitam-hitamnya harus digosoki gitu ya kan, karena namanya juga kena air setiap hari itu pasti dia tuh lembab ya kan bun. Jadi dia tuh hitam-hitamnya itu deket pinggir-pinggiran sinknya itu ya kan bun, deket wastafelnya itu entah kenapa gitu ya kan bun, dia kayak hitam-hitam. Dia bukan berlumut ya kan bun, tapi hitam-hitam gitu, mungkin karena dia memang lembab setiap harinya gitu ya kan. Tapi udahlah nggak apa-apa, beginilah kerjaan kita ya kan, kalau nggak bersih-bersih apalagi pekerjaan kita ya kan bun. Tapi entah ngapa ya kan bun, kalau misalnya tiba nggak ada kerjaan kita ya kan bun, seharian tuh kita bersantai aja, pasti kita rasanya suntuk ya kan bun. Dia nggak ada lah mau dikerjakan, apalah yang mau dikerjakan, berpikir-pikir lah kita ya kan bun, semuanya kita cari-cari pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada banyak pekerjaan di rumah itu ya kan bun, nggak habis-habis menumpuk semuanya, ngomel-ngomel lah kita, nggak habis-habis pekerjaan ini, lama kali selesainya, semuanya ada, berantakan lagi ini tuh segala macam. Begitulah kita mama-mama ya kan bun, ada pekerjaan susah, nggak ada pekerjaan susah gitu ya kan. Jadi ya udahlah, kalau misalnya udah ngomel-ngomel kita diamin aja, tengokin, pandangin ya kan. Terus nanti kalau udah capek ngomelnya ya kan, belikan aja makanan, diamlah kami lagi nanti tuh kan, senanglah hati kami lagi ya kan. Pokoknya kalau udah makan makanan itu senang aja hati gitu ya kan bun. Karena seperti semboyan ya kan bun, mama ini ya kan, perut kenyang hati pun senang gitu ya kan. Jadi kalau misalnya perutnya lapar itu pasti bakalan bawaannya emosi gitu ya kan. Tapi kalau perutnya kenyang tuh hatinya senang aja, girang aja gitu bawaannya ya kan. Pokoknya sesimpel itu ya kan bun, membuat hati-hati emak-emak ini senang ya kan bun. Gak perlu lah beli-beli tas mahal, tas Teko, tas Gucci, tas Hermes, tas apa gitu ya kan bun, yang miliar-miliarannya setengah M gitu harganya ya kan bun. Kalau ada mentahnya lebih bagus lagi gitu ya kan. Sudah kita lanjutkan lagi untuk membersihkan dapur kita ini ya kan bun. Padahal tadi awal yang tahap ceritanya sampailah kemana-mana ya kan bun. Begitulah mama ya kan bun, dipancing satu kata sampailah keluar dari mulutnya tuh 1000, 2000, 3000 kata gitu ya kan. Nah jadi membersihkan dapur kali ini tuh nggak sampai ke kolong-kolong ya kan bun, bagian atasnya saja gitu ya kan, karena memang bagian atasnya itu yang lebih cepat kotor gitu, karena memang selalu dipakai ya kan. Bagian bawahnya itu cuma untuk menaruh-naruh piring-piring, mangkok-mangkok gitu saja ya kan bun gitu. Dan aku pandang-pandang tadi juga belum terlalu kotor gitu, jadi belum jadwalnya untuk dibersih-bersihkan. Dan juga kalau untuk bagian kompor memang harus setiap hari ya kan bun kita mengelapnya, soalnya kita setiap hari menggunakannya untuk memasak, karena dia setiap hari kena ciprat minyak lah, ciprat santan, sambal segala macam ya kan bun. Kalau misalnya nggak dilap dia bakalan kotor dan juga nempel gitu. Kalau untuk membersihkan kompor ini sebenarnya nggak perlu lah susah-susah gitu ya kan bun, setiap hari dilap dibersihkan kayak gini ya kan bun. Pokoknya dia bersih aja gitu ya kan, nggak ada noda-noda yang tersisa lama-lama gitu ya kan, karena kalau misalnya dibiarkan lama-lama gitu nanti dia berkerak gitu ya, terus nanti ujung-ujungnya susah untuk dibersihkan, kita juga yang susah ya kan. Jadi karena mengelap-ngelap kompor ini adalah pekerjaannya terakhir ya kan bun, jadi sampai sini dulu ya kan bun aktivitas aku kali ini ya kan. Gak lupa juga aku mengucapkan terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah ya bun. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.